Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update dengan persidangan dari peninjauan kembali ke-6 terpidana dari kasus Vina dan juga Eki. Salah satu bagian yang paling menarik novum atau alat bukti baru yang dinilai masyarakat sangat kuat adalah keterangan dari Dede Riswanto. Dede adalah saksi yang bersama Aep di malam kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu yang diklaim memberikan kesaksian dalam BAP berita acara pemeriksaan di Polresta Cirebon bahwa mereka ini melihat Vina dan Eki dilempari dengan batu dan juga bambu di depan sebuah SMP, dan itu mereka bisa melihat sosok-sosok para pelaku. Bahkan juga pada saat Aep dimintai wawancara lagi atau BAP lagi beberapa bulan lalu pada saat penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, Dede mengatakan bahwa Aep pun waktu diwawancara atau di BAP yang terakhir beberapa bulan lalu, dia mengatakan dengan jelas bahwa iya betul, Peggy Setiawan ini adalah wajah yang saya lihat salah satu yang mengejar Vina dan juga Eki pada malam hari itu. Kemudian dalam hati Dede mengatakan bahwa gila ya Aep ini ya, bener-bener hatinya udah nggak punya rasa perih kemanusiaan lagi. Dan kita sudah tahu bahwa Dede Riswanto ini sudah mencabut keterangan BAP di 8 tahun lalu. Ada beberapa poin yang disampaikan yang di sini dan ngebuat aku bahwa ini gila ya, si Dede ini benar-benar berani karena dia mengatakan saya siap bertanggung jawab dengan apa yang telah saya katakan 8 tahun lalu. Itu semua adalah fitnah saya merasa menyesal, saya nggak bisa tidur, saya nggak nyenyak, macem-macem, hidupnya juga nggak tenang. Bahkan di tahun 2016 sebenarnya dia mengaku sudah mau ngebongkar semuanya, tetapi dia ngerasa takut dan ngerasa serba salah. Di bagian ini, Aep itu ada salah satu alibi yang dikatakan Dede, kenapa Aep begitu benci banget sama warga sekitar kesannya. Karena ternyata Dede mengatakan di tanggal 25 Agustus 2016, Aep itu cerita terkait dengan peristiwa penggerebekan dia dengan teman kerjanya yang ngebawa perempuan di tempat kerjanya tersebut. Aep bilang bahwa iya aku digerebek waktu kemarin gitu, karena saya ngebawa teman perempuan di sini. Abis aku digebukin sama mereka. Dari situ tanggal 25 Agustus, kejadiannya Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016. Kan kalau keterangan di BAP 8 tahun lalu, mereka ini kan katanya beli rokok ataupun juga kopi yang sasetan ya di warung Madura, warung kecil saat itu sekitar jam 9-an malam. Dan ternyata menurut Dede tidak betul waktunya adalah jam 9-an malam, karena saat itu saya masih ingat banget di tanggal 27 Agustus itu biasanya jam 4:30 udah tutup tempat cuciannya, tetapi karena hujan lagi gerimis, akhirnya kita di sana sampai jam 8:30 kurang lebih. Sampai jam 7-an malam si Dede sama Aep ini naik motornya Aep pergi ke warung tersebut yang jaraknya nggak jauh, itu ngebeli rokok dan juga kopi saset. Dan pada saat beli juga cepet kok, katanya nggak nyampe 5 menit udah selesai, dan itu sekitar jam 7-an malam, bukan jam 9-an malam seperti yang diklaim oleh Aep di sini. Nah, kemudian pada saat Aep kan dikatakan bahwa di 2016 tersebut dia mengatakan bahwa Dede ini nggak tahu apa-apa gitu di wawancaranya di banyak media. Dede itu nggak ngelihat lebih detail dia, karena pada saat ada peristiwa tersebut dia lagi di dalam beli rokok tersebut, tapi dia lagi di luar nunggu. Makanya saya bilang ke Dede ya, Dek, buruan ayo pergi semuanya, ayo pergi gitu. Kurang lebih adalah kesannya diburu-buru. Tetapi yang sangat janggal menurut Dede pada saat dia sudah kembali mengecek lokasi tempat warung Madura tersebut, di liputannya Kang Deddy Mulyadi pun juga ada ya. Ternyata jarak antara SMP tersebut dengan warung Madura itu jaraknya sekitar 150 meter. Dan bukan cuma jarak yang 150 meter, tapi juga agak sedikit menikung. Ditambah lagi dengan waktu jam 9-an malam dengan kondisi penerangan yang tidak bagus di sana. Bagaimana mungkin logika common sense yang sangat simple? Bagaimana mungkin Aep bisa melihat dengan detail wajah para pelaku, kemudian melihat apakah ada orang nongkrong atau tidak,
bahkan gaya rambutnya, jenis motornya, itu semua adalah hal yang sangat mustahil kecuali Aep memiliki kekuatan kanuragan yang bisa menerawang sebegitu jauhnya. Dan di sini pun Dede meminta maaf kepada keluarga dan dia merasa bahwa fitnahnya dia inilah yang ngebuat para terpidana sampai diberikan hukuman yang seumur hidup. Dan dalam hati saya selalu ngerasa gelisah katanya. Nah, ada salah satu poin detail yang dalam BAP di 31 Agustus 2016 itu kan ada keterangan bahwa saksi yang melaporkan terkait dengan peristiwa ini adalah Ibtu Rudiana, ayah dari korban, yang sebagai pelapor. Dalam BAP tersebut dikatakan bahwa tanggal 31 Agustus dia ini bertemu dengan Aep dan juga Dede pada pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang. Apakah itu betul, Dede? Ditanya sama kuasa hukum. Jawabannya adalah tidak benar. Saya itu tanggal 31 Agustus 2016 tidak masuk kerja dan sedang sakit dan bersama orang tua saya beserta mantan istri. Itu adalah poin yang pertama yang tidak benar, tidak berkesesuaian. Di tahapan BAP berikutnya lagi, di tanggal 2 September 2016, ini adalah bagian yang sangat nyata ada sesuatu hal yang nggak masuk akal. Di BAP dikatakan bahwa sekitar jam jam 9.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 10 pagi itu adalah proses pengambilan BAP-nya. Berarti si Dede dan Aep itu diminta datang ke Polresta tersebut jam setengah 10 pagi. Tapi pada kenyataannya nggak betul. Waktu itu saya datang tanggal 2 September itu sekitar jam 7 malam saya dijemput sama Aep dari rumah. Dari rumah kemudian saya menuju ke Polresta sekitar sampai setengah 8 malam. Baru setelah ngobrol-ngobrol, saya itu di BAP sekitar jam 8 malam. Dan itu pun bentar, nggak nyampe 1 jam juga sudah selesai. Dan memang diberikan briefing terlebih dulu, kamu ntar menyebutin A, B, C, dan D. Dan dia menyebutkan Rudiana yang mengarahkan saya untuk menyebutkan nama-nama tersangka. Bahkan dalam BAP kan diceritakan, dituliskan, ini kan tertulis ya, bahwa Dede itu ditunjukkan wajah para tersangka pada saat pemeriksaan BAP tersebut. Dede mengatakan bahwa tidak betul, saya tidak melihat para tersangka pada saat di BAP, tapi saya hanya dilihatkan foto-foto mereka aja yang kondisinya sudah babak belur. Jadi poin-poinnya ini tuh banyak hal yang nggak masuk akal. Dan Dede juga mengatakan dengan tegas bahwa waktu saya sudah selesai, dia mengakui ada tanda tangan, tetapi dia tidak mengakui adanya BAP yang di bawah sumpah. Aku paham sih ini arahnya mau dibawa kemana. Karena dalam undang-undang kita, kalau kita bersumpah, kita bersaksi di bawah sumpah, itu ada konsekuensi hukumnya. Yakni adalah penjara kurang lebih adalah 5 tahun. Tapi kalau tidak di bawah sumpah, ya I don't know, ini adalah bagian kualitatif yang kuasa hukum bisa mengolahnya untuk mencari tahu. Karena di bawah sumpah ini apakah harus dalam BAP, apakah harus dalam persidangan. Karena kalau dibilang di saksi di bawah sumpah itu harus hadir ke persidangan, Aep dan Dede tidak pernah hadir dalam persidangan. Ini kan juga aneh ya, kalau memang Ibtu Rudiana sudah meyakini apa yang disampaikan Aep dan Dede adalah benar, kenapa kok menurut Dede bilang bahwa Ibtu Rudiana yang nyuruh Dede udah nggak usah datang pada saat persidangan nanti? Karena Dede tanya ini ya, Pak, saya ada undangan ini dari pengadilan untuk memberikan kesaksian. Terus kata Rudiana bilang, udah nggak usah datang, cuekin aja. Apa yang terjadi gitu? Kalau justru memang ini adalah peristiwa sebenarnya, kenapa kesannya kok dihalang-halangi buat datang? Nah, ada statement yang disampaikan juga dari jaksa penuntut umum, ini adalah opposite ya, lawan dari kuasa hukum. Bertanya ke Dede, pertanyaannya biasa-biasa saja, cukup ramah karena aku paham lah, sorotan netizen kan lebih banyak yang kontra dengan jaksa saat ini. Tetapi Dede itu sudah punya benteng yang cukup kuat. Pada saat jaksa bertanya hal-hal simpel, tempat tinggalnya di mana, apakah memang tinggalnya sama tempat kerja, Dede itu menjawabnya dengan nada yang cukup tinggi dan juga ketus. Saya tinggalnya di rumah lah Pak, bareng istri dan juga keluarga. Ngapain tinggal di situ? Kemudian
ditanya juga loh, ini kan kita pengen tahu aja, tadi kan belum dipertanyakan. Jawabannya memang terkesan nyolot ke jaksa, tapi menurut aku ini adalah strategi yang memang harus dilakukan ya. Karena jaksa kalau dihalusi, dilembuti dalam tanda kutip adalah sedang bersidang seperti ini, itu nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kesannya itu bisa membolak-balik seperti di persidangan-persidangan sebelumnya. Nah, ditanya sama jaksa, kamu kenapa? Alasannya kok keluar dari tempat cucian tersebut? Kamu kerja di sana itu nggak nyampe sebulan ya? Alasannya dia adalah karena ekonomi, karena sistem gajinya nggak cocok dengan keinginan dia. Karena di tempat kerja cucian mobil tersebut, itu sistemnya bagi hasil, dan saya nggak punya penghasilan tetap, padahal saya juga punya istri, punya keluarga yang saya harus nafkahi. Itu adalah bagian yang disampaikan oleh Dede, dan entah ya, aku ngerasa bahwa keterangan Dede ini adalah yang benar dibandingkan dengan keterangan dia 8 tahun lalu. Kalau menurut kalian, apakah kalian percaya dengan keterangan Dede? Aku sih sangat percaya teman-teman. Jadi untuk Aep, kamu begitu kebangetan ya. Ya, memang kita harus akui, Aep pernah mendapatkan perlakuan yang tak pantas oleh 2 orang terpidana dengan proses digerebeknya itu, tapi jangan sampailah hanya gara-gara kamu dendam seperti itu, lantas kamu membuat ada 8 orang harus menjalani hukuman yang seharusnya tidak pernah mereka rasakan karena mereka bukanlah pelakunya. Terkait dengan saksi-saksi yang berhubungan dengan lokasi TKP tempat mereka dikejar, berhubungan dengan Aep dan Dede, juga ada sejumlah saksi yang berasal dari pemilik warung makan, terus juga warung-warung yang dekat area TKP, dan mereka semua sepakat ya mengatakan bahwa di tanggal 27 Agustus 2016 di malam kejadian, mereka semua tidak pernah mendengar adanya keributan terkait dengan motor yang mungkin ngejar-ngejar atau lemparan batu atau bekas-bekas hal-hal yang identik seperti itu. Tidak mendengar ada peristiwa tersebut, tahu-taunya terjadi ada penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 tersebut. Jadi kalau masih ada tim yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana itu tidaklah punya peranan apapun dalam kasus ini karena dia hanya melaporkan dan sebagai keluarga dari korban, aku rasa dengan keterangan-keterangan salah satu doang ini mengindikasikan bahwa Ibtu Rudiana ada banyak hal yang perlu dipertanyakan, kenapa kok sampai sebegitu jauhnya. Ini baru dari satu doang, saksi Dede Riswanto. Apa kabar Liga Akbar? Apa kabar dengan saksi-saksi lainnya yang dugaan sangat kuat? Itu semua ada hal-hal yang sengaja direkayasa untuk ngebuat kasus ini, menetapkan para tersangka saat itu menjadi terpidana saat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.